baru ya untuk kita semua. Nah, sebelum mulai kita ibadah online, kita berdoa dulu ya. Ayo Ika berdoa. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita mulai, coba semangatnya mana? Laskar Iman. Pasti benar. Ayo kita mulai lagu yang pertama. Musik. Tepuk tangan Niko. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji, puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, kita lanjut lagu yang kedua. Kau masih semangat kok? Masih. Yuk, tepuk tangan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
baru 2021. Kita ketemu lagi ya di awal tahun kali ini. Nah, adik-adik, yuk kita berdoa, yuk kita mau dengerin firman Tuhan. Yuk. Tuhan Yesus, kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam, dengar-dengaran akan Engkau. Tuhan, ajar kami supaya kami memahami dan kami mau melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tahun 2021 tema kita adalah breakthrough. Apa ya breakthrough ya Cia? Aduh, aku pusing nih bahasa Inggris banget ya. Breakthrough ya. Breakthrough adalah artinya terobosan. Nah, maksudnya apa nih Ci? Terobosan Ci? Aku nggak ngerti. Nah, kalau misalnya kita lihat dari Kamus Bahasa Indonesia, breakthrough itu, terobosan itu artinya adalah suatu tindakan aktif untuk menembus suatu penghalang, rintangan, atau mendobrak barisan musuh, atau suatu keberhasilan menemukan sesuatu yang baru. Misalnya terobosan medis ya, sehingga memungkinkan adanya kemajuan dan perkembangan. Ya Ci, jadi apa sih maksudnya breakthrough itu? Maksudnya breakthrough atau terobosan adalah suatu keberhasilan untuk menemukan sesuatu yang baru, sesuatu hal yang menunjukkan adanya kemajuan dan perkembangan. Nah, terobosan dengan kata singkatnya adalah suatu perubahan. Nah, tahun 2020 kan sudah berlalu nih. Adik-adik, coba ingat-ingat. Apa sih yang perlu diperbaiki dalam kehidupan kita nih? Dalam kehidupan adik-adik nih. Apa sih? Kayaknya pasti banyak ya. Misalnya cengengnya. Kayaknya aku 2021 harus bisa membuang cengeng aku. Itu suatu terobosan. Atau misalnya malasnya. Di tahun-tahun 2000 kemarin mungkin adik-adik banyak rasa malas ya. Karena ketergantungan handphone misalnya, main game terus. Nah, Cici, aku mau 2021, aku bikin terobosan, tidak malas lagi. Aku mau belajar dengan sungguh-sungguh. Itu suatu terobosan. Nah, supaya memudahkan adik-adik, yuk kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab yang melakukan terobosan. Ya. Yuk buka di Lukas 19 ayat 1 sampai 9. Ya. Terobosan siapa sih, Ci? Ya, kita bisa belajar dari Sakius ya. Nah, coba adik-adik buka di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ya. Kita baca ya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang sangat kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek ya. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang,
akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, adik-adik, Zakius mau melakukan terobosan. Ada 3 terobosan yang dilakukan. Ya, 1. Ya, Zakius mau berusaha menaik ke pohon ara untuk melihat Yesus. Dia itu kan pendek, ya. Dia itu sulit untuk menembus orang banyak yang ngerumunin Yesus. Nah, terobosan yang dilakukan adalah, wah, dia mau berusaha. Gak bisa saya nyerah, ya kan? Dia mau melakukan perubahan. Gak bisa nih saya nyerah. Kalau misalnya saya begini terus, saya gak bisa ngelihat mukanya Tuhan Yesus. Mau gak mau, karena dia pendek, dia akhirnya berjuang memanjat pohon ara demi melihat Yesus. Nah, adik-adik, dia melakukan suatu terobosan yang luar biasa, ya. Dia mau untuk berusaha memanjat pohon ara. Seorang pemungut cukai yang terpandang, dia mau malu, ya, meninggalkan malunya dan memanjat pohon ara demi melihat Tuhan Yesus. Ya, dia melakukan suatu perubahan, ya, tidak pasrah, tidak menyerah begitu aja, tapi dia berjuang untuk bisa melihat Yesus. Nah, yang kedua adik-adik, yang kedua adalah dia melakukan suatu terobosan, suatu perubahan, yaitu apa? Dengan berani mengembalikan yang bukan miliknya. Ya, di mana sih ayatnya tadi? Ayatnya di Lukas 19 ayat 8. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, adik-adik, Zakius mau melakukan suatu terobosan, ya, mau melakukan suatu perubahan. Dia bilang dia akan membagikan setengah dari miliknya kepada orang miskin. Ya. Kalau dulu-dulu dia meres orang, ya, kalau dulu-dulu dia mengambil hak orang, mengambil milik orang, ya, dan dia menjadi seorang pemungut cukai. Tapi ketika dia tahu, ya, dia salah dan dia melihat Yesus mau masuk ke rumahnya, dia melakukan suatu perubahan, yaitu dengan tadi apa? Mengembalikan hak orang lain, ya. Dia mau memberikan setengah dari miliknya kepada orang miskin. Waduh, banyak banget, ya. Itu, ya, setengah hartanya loh dikasihin ke orang miskin, ya. Terus dia bilang apa? Jika ada yang orang yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Waduh, bukan misalnya nih, Zakius utang sama Luis, ngambil haknya Luis 100. Zakius berani kembaliin ke Luis 400. 4 kali lipat. Nah, Zakius, dia mau melakukan suatu perubahan. Dia mau melakukan hidup yang benar. Dia nggak mau lagi jadi orang yang merebut hak orang, ya, memeras orang lain, ya kan. Jadi dia mau melakukan suatu perubahan dengan berubah menjadi orang yang benar, ya, berani mengembalikan. Nah, kenapa sih dia mau begitu? Kenapa dia mau begitu? Karena dia tahu, ya, dia harus berubah. Sudah menerima Tuhan Yesus, dia harus berubah menjadi yang benar, ya, menjadi orang benar, ya. Itu yang kedua. Tadi yang pertama adalah Zakius mau melakukan terobosan, berusaha memanjat pohon ara. Dia tidak mudah menyerah. Yang kedua, dia melakukan terobosan, berani mengembalikan yang bukan haknya, ya, 4 kali lipat lagi, ya. Nah, yang ketiga, ini yang penting.
Zakius melakukan terobosan yang tadinya tidak mengenal Tuhan Yesus, sekarang dia mau bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Yeay, ya. Itu paling penting tuh ya. Waduh, Zakius menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Wah, betapa bahagianya ya dia ya. Ketika dia melakukan terobosan, melakukan perubahan, dia pun akhirnya melakukan perubahan dengan cara menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, Tuhan Yesus bilang apa nih? Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, diumpamakan di sini Zakius seperti orang yang terhilang. Ketika dia melihat Tuhan Yesus, dia mau melakukan terobosan dengan cara apa? Dengan cara menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Satu rumahnya lagi, satu keluarganya diselamatkan. Wah, dahsyat ya. Kalau kita mau melakukan suatu perubahan, pasti hasilnya akan dahsyat. Ya, hasilnya akan menjadi lebih baik. Tapi perubahan yang positif ya. Nah, belajar dari Zakius, dia mau melakukan suatu perubahan. Coba nih kita ingat-ingat lagi, adik-adik ingat-ingat lagi. Tahun 2020, apa sih yang harus kita ubah dalam hidup kita yang gak bagus-bagus itu? Ada gak? Males baca Alkitab kah? Atau males ibadah online kah? Atau males belajar kah? Nah, saatnya nih kita melakukan terobosan, breakthrough, melakukan terobosan dengan cara berubah menjadi yang lebih baik. Misalnya tadinya malas ibadah online menjadi rajin ibadah online. Malas belajar, perubahannya, breakthrough-nya menjadi rajin belajar. Nah, kalau misalnya malas berdoa, breakthrough-nya mulai tahun ini aku mau rajin berdoa. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan breakthrough. Kita bisa belajar ya. Yuk, kita mau lakukan perubahan yang lebih baik di tahun 2021. Supaya kita bisa memberkati orang lain dengan perubahan kita. Kalau kita misalnya dari malas belajar, terus rajin belajar, terus udah gitu kita menjadi anak yang berprestasi, pasti teman-teman yang lain bisa diberkati dari tindakan kita. Kita bisa menjadi teladan buat mereka, ya. Nah, yuk sekarang kita mau berdoa, mau lipat tangan, tutup mata. Siapa di sini yang mau melakukan perubahan yang lebih baik? Luis mau melakukan perubahan yang baik? Mau ya, pasti semua mau nih. Aku lihat tuh tangan-tangannya semuanya terangkat, ya. Yuk kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, di awal tahun 2021 ini, saya mau melakukan terobosan, breakthrough, yaitu perubahan. Saya mau berubah Tuhan ke yang menjadi lebih baik. Jika saya kemarin-kemarin malas berdoa, mulai tahun ini saya mau rajin berdoa. Jika kemarin-kemarin saya masih suka bolos-bolos ibadah, tahun ini saya mau rajin ibadah Tuhan. Dan segala hal lainnya yang kurang baik, saya mau melakukan perubahan di tahun ini, melakukan yang lebih baik lagi. Supaya dari hidup saya bisa memberkati teman-teman saya. Saya bisa menjadi teladan buat teman-teman saya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan yang pimpin hidup saya di sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.